Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Rekan-rekan dan juga senior-senior kita, Bundok itu dan sadona hadir, alhamdulillah yakin nan hadir ko si sadonyo. Mudah-mudahan jasmani rohaninya juga sehat. Sekarang tentang sejarah seorang wanita Ansor. Nah, kenapa saya bawakan sejarah wanita Ansor? Karena yang hadir ini wanita. Saya aja yang ganteng sendiri. Ya, gitu. Ini masalah cinta Rasulullah ini. Ya. Mungkin ya intinya sebenarnya mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Ternyata untuk meraih cinta Allah itu hanya ikut kepada Rasulullah. Tidak ada anda lagi. Jadi bukti kita cinta kepada Allah, mana buktinya? Salah satunya adalah mengikuti Rasulullah. Mohon dicatat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31. Ayat 31. Biar aja ada apa-apa, ada apa-apa. Alhamdulillah ya, ini generasi kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul, katakan, ini fil amar, perintah kepada Nabi Muhammad. Dari Allah nih langsung perintahnya. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada kaum, kepada umat, kepada orang-orang, in kuntum, jika kalian tuhibbunallaha, benar-benar mencintai Allah. Caranya apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, ini jawaban dari in kuntum. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Mohon nanti ada diluruskan karena saya tidak ada terjemahnya di sini, ya, tidak ada terjemahnya. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu atau mencintai kalian. Di samping Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau satu dosanya zambun, kalau dua dosanya zambani, zambaini. Kalau banyak dosa, ya banyak dosa wawa, dosa kalian, zunub. Nah, itu jama itu. Ya, plural ya, jama. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan satu dosa, tapi dosa-dosa kalian. Ya. Ya, zunub tadi. Jadi seluruh dosa. Wallahu, dan Allah, ya. Kalau demi Allah bacanya wallahi. Nah, itu. Kalau wallahu itu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Tergambar di sini ya, dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita. Bahkan di samping itu juga
Ada dua keuntungan, dosa-dosa diampuni. Hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kisah, ini ada kisah. Kisahnya adalah wanita Ansor. Wanita Ansor ketika perang Uhud. Terkenalkan perang Uhud, di mana ada ketidaktaatan, ketidakpatuhan sahabat pengikut Nabi yang ikut berperang ketika itu. Tidak ikut pimpinan, tidak ikut instruksi, ya, tidak mematuhi dan menaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam strategi perang dan waktu perang. Jadi waktu perang Uhud itu kaum muslimin berada dalam kemenangan. Berada dalam kemenangan. Namun apa yang terjadi karena merasa menang, ya, akhirnya ada ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan itu yang diburu oleh kaum mukminin, kaum muslimin. Sehingga ketika memburu ghanimah harta rampasan, maka musuh-musuh musuh-musuh berpikir begitu, ini peluang. Umat Islam sudah merasa menang, kaum muslimin sudah merasa menang. Akhirnya karena berburu dari ghanimah tadi, dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menyerang. Disitulah terjadi kekalahan. Dan diisukan ketika itu Nabi Muhammad SAW terbunuh, wafat. Berita wafatnya Nabi karena kondisi akhirnya balik diserang oleh orang kafir karena tidak patuh, tidak taat kepada pimpinan, kepada amir, ya, kepada Rasulullah, akhirnya memburu ghanimah harta, kemudian musuh memanfaatkan situasi model itu, akhirnya kalah, ya, dalam kalah artinya ya tersudut kaum muslimin, dan bahkan yang isunya yang sangat luar biasa membuat geger itu apa? Nabi Muhammad terbunuh, wafat. Ada seorang wanita Ansor. Nah, ini hebat ini wanita Ansor ini. Seperti wanita yang di SLA Darul Quran, ya. Nah, itu amin ya rabbal alamin. Sudah senyum-senyum aja ya. Nah, itu. Ya. PD ya. Karena ustaznya PD juga ya. Iya. Jadi wanita Ansor ini begini. Dia langsung cari tahu tentang wafatnya Rasulullah. Artinya apa? Wanita Ansor ini tidak mau kalau Rasulullah terbunuh. Tidak mau kalau Rasulullah wafat. Tidak mau Rasulullah tidak Rasul jadi lagi. Ya, tetap harus hidup, gitulah. Menurut wanita Ansor tadi. Akhirnya dia cari tahu, bertemulah dengan kaum muslimin. Ditanyalah oleh wanita Ansor tadi. Ya. Bagaimana kabar Rasulullah? Bagaimana kabar Muhammad? Apa kata kaum muslimin yang ketemu tadi? Ayahmu telah meninggal. Yang ditanya siapa tadi? Nabi. Bagaimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana kabarnya? Jawaban kaum muslimin, ayahmu meninggal. Innalillahi, kata wanita Ansor tadi. Tapi ekspresinya, ya karena dia ridho, ikhlas. Karena sudah tahu, ya, baik ayahnya, suaminya, baik ayahnya, baik anaknya memang sudah untuk ikut berjihad. Menjemput syahid. Jadi ketika mendengar ya wafat, ya biasa-biasa saja menerima ridho. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namun ada yang terselip di hatinya. Belum senang karena yang ditanya, yang diinginkan adalah keadaan Rasulullah. Jawabannya adalah ayahmu meninggal. Akhirnya bertanya lagi itu wanita Ansor kepada kaum muslimin yang ditemuinya lagi tadi. Apa katanya? Akhirnya si wanita Ansor tadi bertanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Apa kata kaum muslimin yang ia jumpai dan dia tanya?
Rasulullah baik-baik saja. Lega. Tapi masih tetap penasaran dan tidak senang dan tidak tenang. Akhirnya si wanita tadi tetap cari tahu. Bertemu lagi dengan kaum muslimin yang ia temui. Dia tanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Muhammad? Apa kata kaum muslimin yang ia tanya dan dia temui? Ya, suamimu meninggal. Kalau tadi ayah meninggal. Padahal yang ditanya oleh wanita Ansor, Rasulullah Muhammad. Jawaban kaum muslimin yang ia temui adalah jawabannya, suamimu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan, ya. Dia memang sudah ridho, sudah ikhlas. Ayahnya meninggal, sudah ikhlas, syahid. Ya, suaminya meninggal, syahid. Tapi dia yang penasaran itu bagaimana keadaan Rasulullah. Ditanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah? Maka kaum muslimin yang ia jumpai dan dia tanya, dia jawab, Muhammad baik-baik saja. Rasulullah baik-baik saja. Tenang, dia lega. Tapi tetap penasaran dan dia belum tenang. Kenapa? Belum berjumpa. Belum melihat dengan mata telanjang, dengan mata kasatnya. Akhirnya dia cari tahu. Dia bertemu lagi dengan kaum muslimin. Apa katanya? Ditanya lagi, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad? Apa jawabannya? Anakmu meninggal. Anakmu wafat. Anakmu terbunuh, anakmu syahid. Innalillahi, kata si wanita Ansor tadi. Ya. Tapi di balik itu semuanya dorongan hati yang sangat dalam itu apa? Ingin tahu Rasulullah bagaimana keadaannya. Saking cintanya wanita Ansor kepada Rasulullah. Karena ini Rasulullah utusan Allah. Akhirnya dia tanya, paksa, ya. Tolong beritakan kepada aku bagaimana kabarnya dan keadaan Rasulullah. Maka jawaban dari kaum muslimin yang dijumpai yang ketiga ini, apa jawab? Rasulullah baik-baik saja, Rasulullah aman, lega. Alhamdulillah sudah 3 ini yang menginformasikan Rasulullah aman dan Rasulullah baik-baik saja. Tapi tetap saja tidak tenang. Kenapa? Karena belum melihat langsung bagaimana Rasulullah. Ya, bagaimana Rasulullah. Akhirnya si wanita tadi ya tetap bertanya, jawabannya adalah baik-baik saja. Saya tulis di sini, insya Allah akan di-share, ya, akan di-share. Ya. Ketika akhirnya Allah izinkan wanita Ansor itu melihat langsung Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka ia berkata kepadanya, segala musibah setelah keselamatan engkau adalah ringan. Paham? Setelah melihat engkau ya Rasulullah, karena kata wanita Ansor tadi, segala musibah yang menimpa saya, bencana yang menimpa saya, penderitaan yang menimpa saya, ya, apapun jenisnya, itu terasa ringan. Yang paling berat itu apa? Ketika wafatnya Rasulullah, itu berat. Ketika musibah Rasulullah itu terbunuh, itu sangat berat. Ya. Jadi yang dia rasakan, kata wanita Ansor itu, musibah yang bertubi-tubi menimpanya, penderitaan yang bertubi-tubi menimpanya, dan apapun ujian demi ujian yang ia lalui, ringan, kata wanita Ansor itu, dibandingkan dengan wafatnya Rasulullah. Artinya apa? Dengan masih hidupnya Rasulullah, karena cintanya, besar hatinya, dan menjadi kekuatan. Itulah cintanya seorang wanita Ansor. Terbayang apa kata para sahabat yang disampaikan pernah terdengar oleh dia sendiri, oleh wanita Ansor. Di mana para sahabat pernah menyampaikan sabda Rasulullah, man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, niscaya bersamaku nanti di surga. Hanya modal mencintai Rasulullah, bersama Rasulullah di surga. Hebat ya wanita Ansor ini, insya Allah. Mudah-mudahan wanita-wanita perempuan yang ada di SLA Darul Quran, meskipun tidak kasamo atau tidak sama, setidak semangat untuk meneladani wanita Ansor, tetap semangat. Luar biasa kecintanya kepada Rasulullah, mengalahkan kecintaannya kepada keluarganya.
mengalahkan cintanya kepada ayahnya, mengalahkan cintanya kepada suaminya, mengalahkan cintanya kepada keluarganya termasuk anaknya sendiri. Kenapa kita sampaikan? Mudah-mudahan wanita Ansor ini menjadi inspirator bagi kita. Jadikan inspirator wanita Ansor ini. Ya, luar biasa kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon terjemahkan ayatnya sudah diulang-ulang. At-Taubah ayat yang ke-24. Di awalnya juga kul. Kul ingkana abaukum. Ayo gitu ya. Wa abnaukum. Terus? Wa ihwanukum. Lanjut. Wa azwajukum. Wa ashiratukum. Wa amwalun iktarabtumuha. Wa tijaratun tahsawna kasadaha. Wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih. Katakan Muhammad, sampaikan juga ini. Jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika istri-istrimu, jika keluarga-keluargamu, jika keluargamu, jika harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, kemudian perniagaan, bisnis, perdagangan yang kamu khawatir dan takut akan kerugiannya, mado namu rugi kan dado. Orang takui rugi, ya itu. Podosnya dan namu ya, nah itu kan. Itu bayangkan. Dan tempat-tempat tinggal, rumah tempat tinggalnya, saking cintanya, sampai-sampai tidak pernah ke rumah Allah. Lebih kamu cintai itu semuanya. Bayangkan tuh. Lebih kamu cintai, ya, daripada Allah dan Rasul serta jihad fisabilillah. Ingat, tunggu saat bencana turun. Tunggu saat Allah turunkan azab. Itu maksudnya. Dek bakalabian awak mencintai suami. Ada di sini yang melebihi cintanya kepada suami. Makanya suami tiada, kalau menangis sadiah dia ditinggal dah. Jangan bakalabian bana awak larui dalam kesedihan. Yang harus kita cintai number one itu adalah Allah Rasul. Bukan suami, bukan ayah, bukan istri, bukan anak, bukan saudara, bukan keluarga, bukan harta, bukan rumah tempat tinggal. Bukan. Ya, bukan mobil, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan. Yang paling harus kita cintai adalah Allah dan Rasul. Maka luar biasa kecintaan wanita Ansor terhadap Rasulullah SAW, tidak mau kehilangan Rasulullah SAW saking cintanya. Jadi kalau kita mencintai, ya kalau mencintai Rasulullah, bersama Rasulullah nanti di surga, ya, bersama Rasulullah nanti di surga. Dengan ikut Rasulullah, Allah akan cinta. Dengan mencintai Rasulullah, Allah akan cinta kepada kita. Bahkan dengan modal ikut kepada Rasulullah saja, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Ini yang hadirkan punya dosa ini, termasuk yang ceramahnya, yang menyampaikan materi ini. Ya. Maka kalau ingin diampuni, ayo cintai Rasulullah, ikut kepada Rasulullah. Iya. Amin ya Allah. Ya. Yang mendengarkan ya Allah. Nah tadi surah Ali Imran, tolong ya. Ayat 31, ya, kemudian At-Taubah juga. Kalau bisa hafal, kalau bisa. Meskipun tidak akan dites satu persatu. Ya, kalau dites setiap pengajian, saya yakin ini langang. Malah pengajian kok di Sela Darul Quran Pasar Usangkonya. Satio pertemuan dites satu persatu. Malah, Wak.
Iya. Ya, berdampung dampuan dia male awaknya kan. Iya. Makanya kata Rasulullah ya, supaya kita itu kun aliman. Jadilah seorang alim yang mengamalkan ilmu. Kalau tidak sanggup kita kepada level alim, guru, ustadz, buya, ya, Soloman Buya Hamka itu ya. Nanti saya ceritakan tentang Buya Hamka, insya Allah kan ditambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sakib ya. Nah itu, kalau tidak menjadi orang alim, ya, muta'aliman, muta'aliman, jadilah orang yang mau belajar. Mau belajar. Dan kita bukan seorang pengajar, kita bukan seorang ustazah, mubalighah, mubalik, buya, ustaz. Enggak. Ya, kalau di Jawa enggak jadi nyai. Ya. Tetapi kita muta'aliman, terus belajar. Masih masuk kategori insya Allah nanti bersama Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau tidak jadi seorang alim, kemudian tidak jadi seorang muta'alim yang belajar, maka jadilah mustami'an. Mustami'an. Orang yang mendengarkan, menyimak, simak. Ya, ceramah simak, tausiah simak, taujihat simak, ya, nasihat-nasihat simak oleh kita, dengar, perhatikan, simak. Ya, muhibban. Ya, muhibban. Atau yang mencintai ilmu. Wala takun khomisan. Jangan menjadi yang kelima. Ya, kelima itu apa? Yang tidak sama sekali. Jadi seorang alim tidak, menjadi orang yang belajar tidak, menjadi orang yang menyimak dan mendengarkan tidak, menjadi orang yang mencintai tidak. Tentu yang kelima lagi tidak sama sekali. Hati-hati, jangan kata Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan dan kita sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Berarti tanda cinta kita juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa kemarin juga dibawa ke Museum Buya Hamka, karena ingin supaya ada tumbuh kecintaan kepada ulama, ya, tumbuh kecintaan kepada ilmu, supaya semangat kita.